Welcome to my channel. Pagi ini kita akan membahas mengenai klorosis ya. Jadi di sini saya ada bawa beberapa daun ya. Jadi kemarin sudah saya jelasin mengenai gutasi ya. Ujung daunnya dan tepiannya itu yang berwarna kuning kering ya, daun kering ini gutasi. Kemarin sudah saya jelasin. Dari kalau untuk gutasi ini sudah saya jelasin, nanti saya akan jelasin juga sedikit ya. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai klorosis ya. Jadi klorosis itu kita tandain, klorosis itu dari klorofil ya. Jadi kata dari klorofil itu mengalami gangguan. Jadi tanaman itu dia mengalami gangguan. Nah, biasanya untuk tanaman aglonema itu dia akan menguning seperti gini ya. Dia akan menguning seperti gini. Kalau yang tadi gutasi, gutasi ini kan ujungnya daun yang berwarna kuning ya, kuning dan kering ya. Tapi kalau klorosis itu dia akan semua. Jadi bisa kalian lihat klorosis itu semua daun itu dia berwarna kuning. Nah, kalau dibandingkan begini kan mungkin lebih jelas ya. Jadi bisa kalian bandingkan yang ini yang gutasi, yang ini yang klorosis ya. Nah, yang gutasi saya akan taruh dulu. Nah, ini yang klorosis. Nah, kalau kalian daun aglonema mengalami klorosis seperti yang terjadi ini, itu klorosis ini diambil dari kata klorofil ya. Jadi yang klorofilnya, seluruh klorofil itu kan ada di ada di daun. Saat klorofil itu ada di daun. Nah, dia tuh mengalami masalah. Nah, seperti kayak begini dia akan kuning merata. Jadi dia bukan di ujungnya atau di tepi-tepiannya aja yang berwarna kuning atau kering ya, tetapi dia akan merata seluruh. Nah, kalau dia sudah merata seluruhnya, klorosis seperti gini, ini adalah ini yang menjadi penyebab itulah adalah di media tanam ya. Jadi bisa kalian lihat. Nah, ini seperti kayak contoh, ini kan media tanam saya ini kan sudah 2 bulan ya saya ganti ya. Nah, kalau terjadi klorosis seperti gini, di mana media tanam kalian itu sudah over dari waktu, misalnya sudah 6 bulan atau di atas itu ya, mungkin sampai ada yang sudah setahun, tanaman aglo kalian itu mengalami klorosis seperti kayak gini, itu saya menganjurkan kalian untuk melakukan penggantian media tanam, karena ini sudah pasti media tanamnya itu yang bermasalah. Tapi bukan karena satu ya, misalnya kalau baru satu aja enggak ya, tapi kalau sudah beberapa daun, misalnya 2 atau 3 daun mengalami klorosis seperti kayak gini, itu kalian akan cek dulu media tanamnya. Media tanam ini dengan catatan bahwa kalian sudah normal ya. Jadi saya tidak membahas mengenai pot. Tapi kalau potnya besar, itu ada kemungkinan juga bisa terjadi juga kuning ya, daun kuning juga. Tetapi yang saya bahas di sini adalah potnya normal. Jadi seperti gini, ini kan pot 12 ya. Jadi yang ini juga kalian lihat, ini kan susan ya. Yang di sana ini kalian juga bisa lihat yang ini juga pot 12. Nah, kalian itu jangan terlalu khawatir bahwa tanaman itu tanaman aglonema itu butuh space atau tempat yang luas ya. Tidak perlu kalian berpikir gitu, karena kalian bisa lihat ini adalah pot 12, ukuran 12 ya, dengan daun serimbun ini, selebat ini ya. Itu dia akan jauh lebih baik karena kita tidak terlalu membutuhkan ini kan Dutricolor ya. Kita tidak membutuhkan terlalu perhatian ekstra untuk media tanamnya, karena media tanamnya itu dia tuh akan bisa berkembang dengan sangat baik. Jadi tidak perlu potnya sampai pot 15 pot 20 atau pot berapa. Itu tidak, saya tidak menganjurkan ya, tetapi sebaiknya dengan pot secukupnya. Jadi seperti gini aja, sebesar ini masih pot 12 ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Dan juga yang di sebelah sini, ini wulandari juga sama ya, saya masih memakai pot 12 semua seperti gitu. Nah, hal-hal seperti gini yang kita sering kita tuh harus lebih hati-hati menggunakan pot. Tapi saya dalam hal ini saya tidak bahas mengenai pot, tapi saya bahas mengenai media tanam ya. Jadi kalau potnya sudah oke, sudah kalian sudah pakai sudah biasa kalian pakai potnya dalam kondisi sudah normal, tetapi tiba-tiba daunnya tuh menguning seperti gini. Nah, ini yang saya bilang klorosis. Nah, ini kalau daunnya menguning seperti gini, 2 atau 3 daun menguning, itu kalian sudah harus mencurigai bahwa media tanam tuh sudah ini ya, sudah tidak layak untuk dipakai untuk tanaman aglonema. Jadi aglonema itu adalah tanaman yang dari hasil persilangan ya. Jadi dia bukan tanaman biasa, sehingga media tanamnya tuh dipakai tahunan juga nggak apa-apa ya. Tetapi dalam kenyataannya, faktanya sering sekali mengalami masalah di media tanam. Jadi
terjadi klorosis seperti gini, media tanamnya itu yang bermasalah, artinya unsur haranya itu sudah habis ya, sehingga tanaman itu tidak bisa, tanaman aglonema itu dia tidak bisa mendapatkan makanan lagi untuk melanjutkan kehidupannya dia. Nah itu harus segera diganti. Jadi kalau sudah klorosis seperti gini, sudah 2 daun 3 daunnya kuning dan akhirnya dia rontok, itu kalian sudah harus mencurigai untuk media tanamnya itu tuh sebaiknya dikasih identitas supaya kalian bisa tahu identifikasinya, media tanam ini sudah berapa lama kalian pakai dan kalian harus segera menggantinya. Nah, lain lagi dengan yang gutasi seperti gini ya. Saya kan kemarin sudah jelaskan jadi video saya sebelum. Nah, gutasi seperti gini, ini bukan kalian ganti media tanam, tapi kalian hanya cukup memindahkan aja karena terjadi penyerapan ya. Jadi dia ada bermasalah dalam hal penyerapan. Saya juga menganjurkan kalian juga harus jemur. Jadi di matahari ya. Jadi antara jam 6 sampai jam 9 itu sebaiknya matahari pagi itu bisa kena langsung ya. Tetapi misalnya kalian hanya bisa siang aja mataharinya, terpaksa kalian harus pakai paranet. Nah, itu hal-hal seperti gini kita harus bisa tahu antisipasi sebelumnya bahwa aglonema ini sakitnya karena apa. Jadi saya punya pengalaman seperti kayak Susan ini ya. Saya itu pada waktu lalu itu kan saya dibahas juga saya sudah pernah bahas ya. Jadi ujung daunnya tuh mengering. Nah, seperti gitu saya itu taruh di bawah rak. Nah, kondisi kayak begini, begitu saya tahu ini terjadi gutasi, saya lakukan pemindahan. Jadi saya naikkan aglonema ini, Susan ini ke atas ini ya, ke atas rak. Dan juga setiap pagi saya jemur. Antara jam 6 sampai jam 9 itu saya lakukan jemur. Sehingga aglonema ini dia akan kembali sehat. Jadi langkah yang kita lakukan itu kita harus mempertimbangkan untuk para pemula ya. Apa menjadi penyebabnya. Jangan kita melakukan gutasi, kita melakukan ganti media tanam itu seharusnya tidak perlu. Tapi kita juga harus tahu bahwa media tanam kita itu kita pakai dalam jangka waktu 4 bulan, 4-5 bulan atau 6 bulan ya. Saya tidak menganjurkan untuk di atas 6 bulan karena banyak sekali masalah klorosis seperti yang saya kasih contoh tadi ya, klorosis seperti gini ya. Nah, ini bukan daun aglonema, saya ngambil daun dari tempat saya untuk tanaman saya yang lain ya. Begitu dulu dari saya untuk semoga para pecinta aglonema, ini saat yang sangat baik untuk memelihara aglo ya. Jadi boleh dibeli dengan kondisi yang lebih baik karena sekarang ini kan lagi musim panas sehingga sangat bagus untuk aglonema itu bisa berkembang dengan baik ya, karena kalau musim hujan itu banyak sekali masalah, banyak sekali penyakit, tetapi begitu musim panas datang itu relatif fungi atau jamur terus bakteri itu relatif bisa kita atasi. Mungkin begitu dulu dari saya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.